kehidupan dan penderitaan dari yang suci, yang mulia, yang layak dipuji dan yang unggul, Rasul Paulus, yang diperingati oleh Gereja Kudus pada setiap 29 Juni. Bagian yang kedua. Pergi dengan kapal meninggalkan Pafos. Paulus dan orang-orang yang menyertainya tiba di Perga yang ada di Pamfilia, dan dari Perga pergi ke Antiokhia di Pisidia. Di sana dia mengajarkan tentang Kristus, dan ketika dia membawa banyak jiwa menjadi percaya, maka orang-orang Yahudi yang dengki menghasut para pemimpin kota yang adalah para penyembah berhala, dan dengan bantuan mereka, maka mereka mengusir sang rasul suci dari dalam kota dan lingkungan sekitarnya. Sang rasul mengibaskan debu dari sandalnya dan menuju Ikonium, dan singgah beberapa waktu lamanya di sana, mengajar dan membawa sangat banyak orang Yahudi dan pagan untuk menjadi percaya. Tidak hanya melalui pengajarannya, tetapi juga dari pertanda-pertanda dan keajaiban-keajaiban yang dibuat melalui tangannya. Di sana juga mereka membuat sang gadis suci Tekla menjadi orang percaya, yang diperingati setiap tanggal 24 September dan mempertunangkan dia kepada Kristus. Namun Yahudi-Yahudi yang tidak percaya menghasut orang pagan beserta para pemimpinnya untuk menentang para rasul agar melemparinya dengan batu. Mendengar hal ini, maka para rasul itu mengundurkan diri ke Likaonia, ke kota-kota Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Mengajarkan Injil di Listra, mereka menyembuhkan seseorang yang kakinya lumpuh sejak dalam kandungan ibunya, serta belum pernah bisa berjalan. Dalam nama Kristus, mereka membuatnya bangkit berdiri di atas kakinya, segera berdiri dan mulai berjalan. Melihat hal ini, orang-orang berseru keras-keras dalam dialek Likaonia, "Dewa-dewa telah turun kepada kita dalam rupa manusia." Kisah 14 ayat yang ke-11. Dan mereka menyebut Barnabas Zeus dan Paulus Hermes. Lalu mereka membawa sapi jantan dan rangkaian bunga, siap untuk mempersembahkan korban kepada para rasul itu. Namun Barnabas dan Saul ketika mendengar hal itu, mengoyakkan pakaiannya dan bergabung ke tengah-tengah orang-orang itu, berteriak keras, "Tuan, Tuan, mengapa kalian melakukan hal ini? Kami adalah juga manusia biasa seperti kalian, dan mengajar kalian agar kalian mau meninggalkan jalan yang sia-sia, berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala yang ada di dalamnya." Ayat yang ke-15. Lalu mereka menguraikan secara terperinci kepada orang-orang tentang firman Allah yang esa. Setelah melakukan hal ini, mereka berhasil meyakinkan orang-orang tersebut untuk tidak melakukan korban persembahan bagi mereka. Sementara mereka masih menetap di Listra dan mengajar, datanglah beberapa orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan membujuk orang-orang untuk menjauhi para rasul. Dengan beraninya mereka mengatakan bahwa para rasul memberitakan kepalsuan, berucap bohong dan dusta. Orang-orang itu menghasut mereka yang tidak serius dalam iman, yang kemudian melempari batu ke Paulus, sebab dia menjadi pimpinan pengajar di situ. Lalu menggelandangnya keluar kota dengan maksud untuk membunuhnya. Namun demikian, karena para murid membentengi mereka, maka sang suci terlindungi, lalu kembali ke dalam kota, dan esok harinya meninggalkan kota tersebut bersama dengan Barnabas menuju Derbe, mengajarkan Injil di kota itu dan memenangkan tidak sedikit jiwa bagi Kristus. Mereka menyusuri lagi langkah-langkahnya melalui Listra, Ikonium, dan Antiokhia, menguatkan jiwa murid-muridnya serta menasihati mereka agar tetap mempertahankan iman mereka, dan mentahbiskan penatua-penatua bagi mereka di setiap gereja. Mereka berdoa dan berpuasa dan mengikatkan diri mereka kepada Tuhan yang mereka percayai. Sesudah itu mereka melewati Pisidia dan tiba di Pamfilia dan mengajarkan firman Allah di Perga. Mereka turun ke Atalia, dari situ berlayar ke Antiokhia di Syria, kota di mana mereka mula-mula dikirim oleh Roh Kudus untuk mengajarkan firman Allah bagi bangsa pagan. Setibanya di Antiokhia, mereka bergabung dengan saudara-saudara seiman
dan menyatakan kepada mereka semua yang Allah telah dimuliakan melalui mereka, dan betapa banyaknya rakyat pagan telah dibawa kepada Kristus. Ketika beberapa waktu telah berlalu, muncullah di antara orang-orang Yahudi dan Yunani di Antiokhia suatu perdebatan tentang sunat. Sebagian berkata, tidak mungkin dapat diselamatkan jika tidak disunat. Dan yang lain merasa kalau sunat adalah sesuatu yang menyulitkan untuk diterapkan kepada mereka. Oleh karena itu, Rasul Paulus dan Barnabas harus pergi ke Yerusalem untuk bertanya kepada para rasul-rasul senior dan para presbiter apa pendapat mereka tentang sunat, dan mengabarkan kepada mereka bahwa Tuhan telah membuka pintu percaya bagi bangsa pagan. Dan berita yang terakhir ini, mereka sangat menyukakan saudara-saudara di Yerusalem. Di Yerusalem, dalam sidang mereka, rasul-rasul suci dan para presbiter sepenuhnya menolak sunat sebagai sesuatu yang tidak perlu dalam era baru kasih karunia Tuhan. Mereka memerintahkan agar orang-orang Kristen menjauhkan diri dari penyembahan berhala, dari perzinahan, dari makan binatang yang dicekik, dan darah agar tidak menyakiti hati tetangganya. Dengan keputusan bersama ini, memuaskan hati para rasul dan tua-tua, dan seluruh gereja yang ada. Lalu mereka mengirim Yudas dan Silas yang terpilih di antara kumpulan jemaat untuk pergi ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Kisah 15 ayat 20-22. Setibanya di Antiokhia, para rasul tinggal sementara waktu sebelum kembali ke bangsa-bangsa Kar. Paulus berkata kepada Barnabas, "Mari kita kembali mengunjungi saudara-saudara seiman di setiap kota di mana kita telah mengabarkan firman Allah, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas memutuskan untuk membawa keponakannya yaitu Yohanes yang dipanggil Markus. Tetapi Paulus berpikir bahwa itu tidak baik untuk membawa Markus bersama mereka, karena dia telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak menyertai mereka untuk membantu pekerjaan mereka. Maka muncullah perdebatan serius, sehingga mereka berpisah satu dengan yang lainnya. Barnabas kemudian membawa Markus dan berlayar ke Siprus, dan Paulus memilih Silas dan berangkat, diiringi pujian syukur atas kasih karunia Tuhan oleh para saudara seiman. Dia menempuh perjalanan melalui Syria dan Cilikia, menguatkan gereja-gereja. Kisah 15 ayat 36-41. Ketika mereka tiba di Derbe dan Listra, dia menyunatkan Timotius muridnya di Listra untuk menghentikan pergunjingan di antara para Kristen Yahudi dan membawa Timotius bersamanya. Dia kemudian pergi ke Frigia dan Galatia. Sudah itu dia pergi ke Misia dan bermaksud pergi ke Bitinia. Tetapi hal ini tidak menyukakan Sang Roh Kudus. Ketika Paulus dan rombongan berada di Troa, dia melihat dalam mimpinya seorang yang nampak seperti seorang Makedonia yang berdiri di hadapan mohon-mohon dan berkata, "Datanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Kisah 16 ayat 9. Dari penglihatan ini, Paulus mengerti bahwa Tuhan memanggilnya untuk mengajar di Makedonia. Dia mengambil kapal di Troas, dan di dalam kapal yang dia naiki itu, pertama-tama tiba di pulau Samotrake. Lalu hari berikutnya tiba di Neapolis. Dari situ menuju ke Filipi, kota terdekat ke Makedonia, yang merupakan daerah jajahan Romawi. Di Filipi dia mengajar dan membaptis seorang wanita yang bernama Lydia, yang merupakan seorang saudagar berdagang kain celup ungu. Dia meminta agar rasul tinggal di rumahnya beserta para muridnya. Suatu hari ketika Paulus dan para muridnya berdoa bersama jemaat, mereka bertemu dengan seorang budak wanita yang kesurupan roh najis, yang menjadi sumber kutukan para tuannya, karena dapat mengatakan ramalan-ramalan. Dia mengikuti Paulus dan rombongan sambil berteriak-teriak, mengatakan, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, yang mengabarkan kepada kita jalan keselamatan." Kisah 16 ayat 17. Dan dia melakukan hal ini berhari-hari. Akhirnya Paulus menjadi jengkel dan menengok ke belakang dan memarahi roh najis itu dalam nama Yesus Kristus dan mengusir keluar dari perempuan itu. Lalu para tuannya melihat bahwa sumber penghasilannya telah hancur. Mereka menangkap Paulus dan Silas dan bawa mereka ke hadapan hakim-hakim kota.
dan berkata, "Orang-orang ini adalah Yahudi yang mengacaukan kota kita, telah mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak seturut hukum yang kita terima, ataupun untuk dapat dijalankan oleh orang-orang Romawi." Kisah 16 ayat 20-21. Lalu para hakim itu merobek baju para rasul, memerintahkan agar mereka dipukuli dan mengikat mereka dengan tali, serta memasukkannya dalam penjara. Namun pada tengah malam, ketika Paulus dan Silas sedang berdoa, penjara diguncang gempa, dan semua pintu penjara terbuka, dan semua belenggu para tahanan terlepas. Menyaksikan hal ini, penjaga penjara menjadi percaya kepada Kristus dan membawa para rasul ke rumahnya, di mana dia mengobati dan membersihkan luka-luka orang suci tersebut. Lalu rasul-rasul itu kembali ke penjara. Hari berikutnya, para pejabat kota menyadari bahwa mereka telah dengan kejamnya menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Lalu mereka mengirim utusan ke penjara dengan perintah membebaskan para rasul untuk dapat pergi kemanapun mereka inginkan. Namun Paulus berkata kepada mereka, "Mereka telah memukuli kami sebagai orang Romawi yang nyata-nyata tidak bersalah, lalu telah memasukkan kami ke dalam penjara, dan sekarang mereka telah menyuruh kami keluar dengan diam-diam. Kami sangat tidak setuju, tapi biarlah mereka datang ke sini untuk mengeluarkan kami." Kisah 16 ayat 37. Lalu utusan itu kembali dan menyampaikan kata-kata Paulus kepada para hakim. Lalu mereka takutlah ketika mendengar bahwa tahanan yang telah mereka pukuli itu adalah warga Romawi. Dengan tergopoh-gopoh, mereka datang ke Paulus, memohon agar Paulus keluar dari penjara dan meninggalkan kota tersebut. Lalu mereka meninggalkan penjara tersebut. Pertama-tama mereka menuju ke rumah Lydia, di mana mereka tinggal sebelumnya, sehingga membuat bahagia kumpulan jemaat yang ada di sana. Setelah menyampaikan salam perpisahan, lalu mereka berangkat ke Amfipolis dan Apolonia, dan dari sana menuju ke Tesalonika. Ketika mereka telah memenangkan banyak orang dengan penginjilannya di Tesalonika, maka orang-orang Yahudi yang jahat bergabung dengan beberapa preman keji, lalu menyerang rumah Jason, di mana para rasul Kristus tinggal sementara waktu. Namun karena gagal menemukan para rasul di sana, mereka menangkap Jason, lalu menggelandangnya ke hadapan para penegak hukum di kota itu dengan memfitnah mereka sebagai musuh kaisar, dengan cara mengakui seorang kaisar yang lain yang bernama Yesus. Dan Jason pun hampir saja tidak dapat melepaskan dirinya sendiri dari bahaya tersebut. Namun rasul-rasul suci berhasil bersembunyi dari orang jahat itu, lalu meninggalkan Tesalonika di malam hari dan pergi menuju Berea. Namun di sana orang-orang Yahudi yang dengki dan jahat tidak memberi peluang damai kepada jemaat suci Paulus. Ketika para Yahudi dari Tesalonika mendengar bahwa firman Allah diajarkan Paulus di Berea, maka mereka pun pergi menyusul ke sana, mengendalikan dan menghasut orang-orang untuk menentang Paulus. Karena itulah rasul suci Paulus terpaksa pergi, bukan karena takut mati, tapi karena desakan saudara-saudara seiman, agar dia melihara hidupnya demi keselamatan banyak jiwa lainnya. Lalu saudara-saudara seiman tersebut mengiringnya sampai ke tepi laut. Sang rasul meninggalkan kawan seperjalanannya, Silas dan Timotius, di Berea untuk menguatkan petobat-petobat baru dalam iman percaya mereka. Karena dia telah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi hanya menginginkan kepala dirinya saja. Dia kemudian naik menuju Athena. Di Athena, Paulus dikagetkan oleh sangat banyaknya patung yang memenuhi kota dan berduka atas kutukan banyak jiwa di situ. Dia memulai perdebatan di sinagog-sinagog dengan orang Yahudi dan setiap hari berdebat di alun-alun kota dengan orang-orang Yunani berikut para filsuf mereka. Maka mereka yang mendengarnya lalu membawa Paulus ke Areopagus, atau tempat di mana pengadilan tertinggi diadakan. Namun jemaat suci Paulus sebelumnya telah melihat dari kejauhan di kota itu ada satu altar di mana ada tertulis, "Kepada dewa yang tidak dikenal." Memulai kata-katanya dengan mengambil referensi hal tersebut, lalu mengajar mereka tentang Allah sejati yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Sehingga Paulus berkata, "Dia
yang olehmu tidak dikenal namun kalian sembah. Dia itulah yang kuperkenalkan kepadamu. Kisah 17 ayat 23. Lalu dia memberitakan kepada mereka tentang Allah Sang Pencipta seluruh dunia dan tentang pertobatan, penghakiman, dan kebangkitan orang mati. Mendengar Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati, sebagian orang yang mendengarnya tertawa, tapi yang lain ingin mendengar lebih dalam lagi. Oleh karena itu, Paulus meninggalkan kumpulan mereka itu karena berpikir bahwa tidak ada keuntungannya bagi beberapa jiwa. Namun, beberapa orang mendatanginya dan percaya kepada Kristus. Di antara mereka adalah Dionysius sang Areopagite dan seorang wanita terhormat bernama Damaris, dan banyak lagi lainnya yang dibaptis. Meninggalkan Athena, Paulus pergi ke Korintus dan tinggal di sana bersama dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Di sana bergabung juga Silas dan Timotius yang datang dari Makedonia, dan bersama-sama mereka mengajar tentang Kristus. Aquila dan istrinya Priscilia adalah tukang pembuat tenda untuk dijual. Paulus juga ahli dalam profesi ini, dan dia bekerja bersama mereka. Dengan usahanya sendiri ini, dia menafkahi hidupnya dan rombongannya, sebagaimana dia sendiri telah berkata dalam suratnya kepada orang Tesalonika. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. 2 Tesalonika 3 ayat 8. Dan lagi, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Kisah 20 ayat 34. Setiap Sabat, dia menasihati orang-orang Yahudi di sinagog-sinagog, mempertunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Namun, karena mereka dengan keras kepala menolak dan menghujat Tuhan, maka dia mengebaskan jubahnya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Kisah 18 ayat 6. Ketika dia memutuskan untuk berangkat meninggalkan Korintus, maka Tuhan menampakkan dirinya kepadanya melalui penglihatan di suatu malam dan berkata, "Jangan takut, tetap berbicaralah dan jangan mempertahankan damaimu. Aku menyertaimu dan tidak akan ada orang yang akan menetapkanmu untuk dilukai, sebab ada banyak umatku di kota itu." Kisah 18 ayat 9-10. Jemaat suci Paulus menetap di Korintus selama 1,5 tahun, menyiarkan firman Allah kepada bangsa Yahudi dan bangsa Yunani, dan banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Bahkan Kripus, pimpinan sinagog, menjadi percaya kepada Tuhan dan dibaptis bersama seluruh isi rumahnya. Namun segerombolan orang Yahudi yang tidak percaya menyerang Paulus dan menggelandangnya ke hadapan pengadilan Galio, sang gubernur dari Akala, atau saudara Seneca sang Isuf. Namun dia menolak untuk menghukum Paulus dengan berkata, "Jika dia telah melakukan suatu kejahatan atau telah terlibat dalam suatu rencana jahat, maka aku akan menurutimu dan menghukumnya. Tetapi aku tidak ingin bertindak menjadi hakim atas pertengkaran apapun di antaramu yang disebabkan oleh doktrin-doktrin ataupun hukum." Lalu dia meninggalkan mereka di ruang pengadilan itu. Sudah itu sang suci Paulus tinggal di sana untuk beberapa hari. Selanjutnya, menyampaikan salam perpisahan kepada saudara-saudara seiman dan berlayar menuju Syria bersama-sama mereka yang menyertainya. Aquila dan Priscilia juga menyertainya. Dan semuanya tiba di Efesus. Di sana, mengajarkan firman Allah, sang suci Paulus melakukan banyak sekali mukjizat, dan tidak hanya tangannya saja, tetapi juga setiap orang yang lemah tubuh tersembuhkan hanya dengan menyentuhnya. Bahkan, sapu tangannya dan celemek-celemeknya yang menyerap keringat tubuhnya ikut ambil bagian dalam kuasa mukjizat yang sama. Karena ketika barang-barang itu diletakkan di atas orang sakit, mereka menyembuhkannya dan mengusir roh najis dari orang-orang itu. Menyaksikan hal itu, maka beberapa khatib Yahudi yang berkelana juga mengusir setan dengan melibatkan nama Tuhan Yesus atas orang-orang yang kerasukan roh jahat. Mereka berkata, "Kami yang mendesakmu dalam nama Yesus, yaitu Dia yang diberitakan oleh Paulus." Tetapi roh jahat itu menjawab mereka, katanya, "Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, tapi siapakah kamu ini?" Lalu orang itu ditimpa oleh roh najis, menyerang mereka,
menguasai mereka, menyedot kekuatan mereka, lalu memukul dan melukai mereka sehingga mereka telanjang bulat dan nyaris tidak dapat melepaskan diri dari orang yang kerasukan itu. Peristiwa ini diketahui oleh seluruh orang Yahudi dan orang Yunani di Efesus, dan ketakutan menimpa mereka semua. Lalu nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan banyak orang menjadi percaya kepadanya. Dan bahkan banyak dari mereka yang adalah penyihir, sesudah menerima iman suci, mereka membuang buku-buku rapalannya ke dalam api, dan ketika barang-barang itu dihitung nilainya sebesar 50.000 drahma. Firman Allah semakin bertumbuh dengan penuh kuasa dan semakin tersebar. Paulus kemudian bersiap-siap untuk berangkat ke Yerusalem dan berkata, "Setibanya aku di sana, aku juga harus ke Roma." Kisah 19 ayat 21. Namun pada waktu itu terjadi pemberontakan kecil di Efesus. Di daerah tukang perak mendadani kuil-kuil dengan perak ketusang Dewi Artemis. Sudah kerusuhan dihentikan, Sang Suci Paulus tinggal sementara waktu di Efesus selama 3 tahun, lalu berangkat ke Makedonia. Dari sana, dia menyeberang ke Troas, di mana dia tinggal selama 7 hari. Pada hari pertama di minggu itu, ketika jemaat berkumpul bersama untuk makan roti perjamuan, Paulus menyampaikan pidato panjang kepada mereka, karena dia bermaksud meninggalkan mereka pada keesokan harinya. Bahkan dia melanjutkan pengarahannya sampai tengah malam yang dilakukan di ruang atas yang diterangi dengan banyak lampu. Di antara mereka yang mendengarkan ada seorang muda yang bernama Eutikus, yang sedang duduk di jendela, yang tertidur dengan lelapnya sehingga dia terjatuh dari tingkat 3. Mereka mendapati Eutikus telah mati. Rasul Paulus pun turun ke bawah, melungkupi dan memeluknya dan berkata, "Janganlah kalian ribut, karena jiwanya ada dalam dirinya." Kisah 20 ayat 10. Jemaat suci Paulus kemudian naik lagi ke tingkat atas tadi, dan juga mereka membawa naik si anak muda yang hidup lagi dan yang merasa sangat terhibur. Paulus memberi pengarahan panjang lebar lagi sampai menjelang pagi, lalu mengucapkan salam perpisahan kepada jemaat dan pergi dari situ. Setibanya di Miletus, Paulus menyurati ke Efesus memanggil para tua-tua gereja, karena dia tidak ingin pergi ke sana sendiri kalau dia nanti terlambat, karena harus segera tiba di Yerusalem untuk pesta Hari Raya Pentakosta. Ketika para tua-tua Efesus telah datang kepadanya, sang rasul memberi pengarahan, berkata di antaranya, "Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Kisah 20 ayat 28. Dan dia meramalkan bahwa setelah dia berangkat, maka segala jahat akan menyerang mereka dan menganiaya jemaat. Dia juga berbicara kepada mereka tentang perjalanannya ke depan. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang menyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah 20 ayat 22-24. Dan akhirnya dia juga berkata, "Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah." Ayat 25. Kemudian mereka meratap, merangkul dan menciumi Paulus dan berduka karena dia telah berkata bahwa mereka tidak akan melihat wajahnya lagi. Mereka menyertainya ke kapal dan memberi mereka ciuman terakhir, dan Paulus memulai perjalanannya.